Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang meninggalkan kenyamanan palsu dan meraih kenyamanan yang sejati. Saudara, di dalam perjalanan hidup manusia di dunia ini, setiap orang pasti merindukan yang namanya kenyamanan, termasuk saya dan saudara. Tetapi saudara, yang menjadi masalahnya adalah begitu banyak orang yang terjebak mencari kenyamanan yang palsu dan akhirnya mereka tidak menemukan kenyamanan. Bahkan ketika mereka sampai di titik yang mereka pikir di sana mereka menemukan kenyamanan dan kemudian mereka mulai berpikir itulah kenyamanan sesungguhnya, mereka tertipu dan pada akhirnya penyesalanlah yang akan terjadi. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita bijaksana saudara dalam menjalani hidup. Mari kita cari kenyamanan yang sejati, kita raih kenyamanan yang sejati. Jangan sampai kita terjebak di dalam kenyamanan yang palsu. Itu sebabnya malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar kenyamanan seperti apa yang merupakan kenyamanan yang palsu dan kenyamanan seperti apa yang merupakan kenyamanan yang sejati. Dari mana asal kenyamanan palsu dan dari mana kenyamanan yang sejati, dan bagaimana supaya kita meraih kenyamanan yang sejati tersebut. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk topik renungan kita malam hari ini adalah dari kitab Yesaya pasal 32 mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-32 ayat 9 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih, kamu akan gemetar,
hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu, ratapilah ladangmu yang permai, dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku, yang ditumbuhi semak duri dan putri malu, bahkan juga segala rumahmu, tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan, dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan, dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, dan dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Nabi Yesaya memberi pesan kepada umat-umat Tuhan, yang pada saat firman ini disampaikan, mereka sedang mengalami ketentraman. Mereka sedang merasa aman, semuanya baik, semuanya tentram. Sehingga dikatakan ayat 9, hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Ayat 10 bagian terakhir, orang-orang yang hidup tentram. Lalu kemudian ayat 11 juga disinggung kembali perempuan-perempuan yang hidup tentram. Jadi mereka pada waktu itu sedang ada dalam ketentraman, sedang ada di zona nyaman. Mereka sedang nyaman dengan situasi yang mereka alami pada waktu itu. Dan yang menjadi alasan mereka merasa tentram, mereka merasa nyaman adalah karena mereka sedang mengalami kelimpahan. Hasil ladang mereka berlimpah-limpah. Karena dikatakan ayat 12, ratapilah ladangmu yang permai, dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Jadi mereka berkelimpahan, mereka kecukupan, sehingga mereka merasa nyaman. Jadi mereka menjadikan sumber kenyamanan mereka, sumber ketentraman mereka adalah kelimpahan, harta benda, materi, fasilitas. Itu yang membuat mereka merasa nyaman dan tentram. Tetapi saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa ayat 10 dikatakan di sana, dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram. Sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain tidak ada. Artinya Tuhan mau menegaskan bahwa kelimpahan yang menjadi alasan yang kamu merasa nyaman hari ini itu sifatnya sementara. Itu sifatnya hanya sementara. Karena
dalam sekian waktu, dalam jangka waktu yang dekat, semuanya itu akan habis, semuanya itu akan lenyap. Sehingga saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-14, firman Allah menegaskan kepada umat Tuhan supaya mereka meratap, supaya mereka merubah sikapnya. Yang merasa nyaman, merasa tentram dengan fasilitas yang ada, kelimpahan yang ada, Tuhan menegaskan supaya mereka meratap. Di ayat 12 di sana dikatakan, ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Sekalipun saat ini semua serba kelimpahan, Tuhan berkata, ratapilah. Kalau kamu mendasarkan kenyamananmu, kalau kamu mendasarkan sukacitamu kepada kelimpahan, Tuhan berkata, ratapilah itu. Ratapilah itu. Bahkan dikatakan ayat 11, gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram, dan tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakan kain kabung pada pinggangmu. Kalau hari ini kamu merasa tentram oleh karena kenyamanan, oleh karena kelimpahan, biarlah engkau meratap, gemetar, berkabung, kata firman Tuhan. Saudara, ini menjadi perenungan bagi saya dan saudara hari ini. Adakah kita juga jangan-jangan terjebak, saudara, mencari kenyamanan dari perkara materi, dari kelimpahan, dari harta benda, dari kemewahan dunia, fasilitas dan sebagainya. Jangan-jangan hari ini kita terjebak mencari kenyamanan dunia. Kalau kita hidup mencari kenyamanan dunia, melalui firman Tuhan ini kita disadarkan, sekalipun mungkin kita menemukannya, itu sifatnya hanya sementara. Itu hanya sebentar dan semuanya akan lenyap. Orang yang merasa bahwa kenyamanannya bisa dia dapat dari perkara-perkara dunia, firman Allah berkata, merataplah, karena itu hanya sifatnya sementara, kalaupun menemukannya. Lebih parah lagi, saudara, ada orang yang berpikir bahwa dia bisa mendapatkan kenyamanan dari kelimpahan kemewahan dunia, tapi ketika dia sampai di sana dia tidak menemukannya dan dia menyesal. Kenapa ada begitu banyak orang yang kaya raya tetapi mereka tetap tidak puas dan mereka masih korupsi dan korupsi lagi karena ternyata mereka belum menemukannya? Kenapa ada artis yang sudah begitu terkenal, begitu berkelimpahan, segala sesuatu ada, tapi mereka terikat dengan obat tidur, obat penenang? Kenapa, saudara? Karena ketika mereka sampai di titik itu, ternyata mereka juga tidak menemukan kenyamanan dan ketenangan. Berapa banyak artis yang mati, artis yang begitu terkenal, selebriti yang begitu terkenal, mati oleh karena overdosis. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak menemukan ketenangan. Artinya apa, saudara? Ketenangan tidak akan ditemukan melalui perkara dunia, perkara materi. Sekalipun mungkin ada orang yang merasa tenang dan nyaman oleh karena kecukupan perkara materi dan duniawi, itu ketenangan yang palsu, itu ketentraman yang palsu, dan sifatnya akan hanya sebentar. Itu sebabnya firman Allah tadi menegaskan kepada umat-umat Tuhan, merataplah. Kalau kamu merasa tenang, kalau kamu merasa tentram oleh karena perkara-perkara dunia, merataplah, berkabunglah, gemetarlah, kata firman Tuhan. Kalau saat ini saudara berpikir bahwa perkara dunialah yang bisa memberi ketenangan bagi saudara, sadarlah, saudara sedang tertipu. Tidak ada ketentraman sejati dari perkara dunia. Semuanya itu palsu, dan kalaupun saudara merasa nyaman saat ini oleh karena perkara dunia, itu palsu dan itu sifatnya sementara. Dan orang yang
akan terus mendasarkan kenyamanannya kepada perkara dunia, satu saat mereka akan terkejut, satu saat mereka akan menyesal oleh karena dia mendasarkan kenyamanannya kepada perkara dunia. Itu sebabnya dalam konteks firman Tuhan ini, saudara, Yesaya menegaskan dan menyadarkan umat-umat Tuhan supaya mereka meratap, supaya mereka bertobat, supaya mereka sadar perkara dunia tidak akan bisa memberi mereka ketentraman yang sejati, kenyamanan yang sejati. Berkali-kali Yesaya mengatakan, gemetarlah, merataplah, berkabunglah. Karena semuanya itu akan berubah, kehancuran akan terjadi. Dan kemudian, saudara, yang saya rindu kita belajar saat ini adalah ratapan itu untuk apa? Untuk apa umat Tuhan disuruh untuk meratap atas kepalsuan yang mereka sedang alami? Ayat 15 ditegaskan di sana, saudara, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Artinya apa, saudara? Firman Allah ini mau menegaskan bahwa sumber ketentraman yang sesungguhnya adalah dari Roh Kudus. Firman Allah ini mau menegaskan supaya umat-umat Tuhan mengubah, meninggalkan apa yang selama ini mereka pikir itulah ketentraman yang sejati, yaitu dari kelimpahan dan perkara materi. Dan mereka disuruh untuk meratap sampai dicurahkan roh dari atas, sampai Roh Kudus dicurahkan. Artinya firman Allah mau menegaskan bahwa sumber ketentraman sesungguhnya adalah dari Roh Kudus. Sumber ketentraman sejati adalah dari Roh Kudus. Saat ini, saudara, apakah saudara mengalami Roh Kudus dalam hidup saudara? Adakah Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara? Adakah saudara haus dan rindu Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara? Dengar, saudara, ketentraman yang sesungguhnya itu berasal dari Roh Kudus. Kalau saudara belum menjadikan Roh Kudus yang menjadi sumber ketentraman saudara yang sejati, jangan sampai terlambat, saudara. Ini waktunya melalui renungan ini kita bersama-sama disadarkan bahwa ketentraman sejati itu berasal dari Roh Kudus. Kalau selama ini saudara merasa bahwa ketentraman itu berasal dari perkara dunia, segera bertobat, saudara. Karena saudara akan menyesal. Semuanya itu sifatnya sementara dan semuanya itu palsu. Kalau begitu, pendeta, apakah kita tidak perlu perkara dunia? Kita perlu, saudara. Apakah kita tidak perlu berjuang untuk supaya kita jadi orang kaya, supaya kita berhasil? Perlu. Bahkan saudara harus berjuang untuk saudara berhasil, saudara jadi orang kaya, saudara diberkati. Tetapi jangan dasarkan ketentraman, kenyamanan saudara kepada semuanya itu. Tetapi sekalipun saudara sedang mengejar saudara supaya saudara berhasil, sukses, tapi dasarkan selalu ketentraman saudara kepada Roh Kudus, karena dialah sumber ketentraman sejati. Jadi kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, biarlah itu semua hanya bunga-bunga, biarlah itu semua hanya bonus. Tetapi yang sesungguhnya kita cari, ketentraman sesungguhnya yang kita cari adalah Roh Kudus. Itu sebabnya hari ini kalau ada saudara yang merasa tentram oleh karena perkara dunia, dan saudara mendasarkan ketentraman saudara kepada perkara dunia, firman Allah berkata, gemetarlah, merataplah, berkabunglah, sampai Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara. Saat ini, saudara, mari kita koreksi hidup kita. Adakah Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup kita? Adakah Roh Kudus sedang memenuhi hidup kita? Kalau saudara berkata, belum, pendeta, aku merasa Roh Kudus malah jauh dari diriku. Saat ini, saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya berdoa Roh Kudusnya menjamah hidup saudara. Saya berdoa Roh Kudus memenuhi hati saudara. Yang menjadi bagian saudara saat ini, berdoa dan berserulah kepada Tuhan. Merataplah, memohonlah kepada Tuhan. Katakan, Roh Kudus, aku perlu Engkau, Roh Kudus. Tanpa Engkau hidupku tidak ada artinya.
Sekalipun mungkin saat ini ada kelimpahan, sekalipun mungkin saat ini segala sesuatunya ada, tetapi tanpa Roh Kudus semuanya itu tidak ada artinya. Semuanya itu hanya akan binasa. Sifatnya hanya sementara. Betapa menyedihkannya, saudara, jika manusia hanya berjuang mencari kenyamanan kepada sesuatu yang hanya bersifat sementara, kepada sesuatu yang akan binasa. Begitu banyak manusia tertipu. Mereka menghabiskan hidup mereka untuk sesuatu yang akan binasa, dan mereka akan menyesal, saudara. Tapi biarlah saya dan saudara hari ini kita mendasarkan kenyamanan kita kepada Roh Kudus. Itu sebabnya hari ini mari kita berseru, berdoa, memohon, Roh Kudus datanglah. Roh Kudus mengalirlah. Roh Kudus penuhi hati kami. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Kalau saat ini saudara belum mengalami Roh Kudus memenuhi hati saudara, saya sediakan waktu ini untuk saudara. Bermohonlah sebentar. Katakan, Roh Kudus, aku perlu Engkau Roh Kudus. Roh Kudus, aku rindu Engkau. Aku buka hati. Penuhi aku Roh Kudus. Aku buka hati. Puaskan aku Roh Kudus. Biar saat ini saudara menemukan ketentraman yang sejati. Saudara, satu kali saya begitu haus akan Roh Kudus. Saya begitu rindu akan Roh Kudus. Dan kemudian pada waktu itu saya mengalami kepenuhan Roh Kudus yang begitu indah. Dan saat itu saudara, saya merasa dan saya ingin lebih lama lagi dan lebih lama lagi. Karena begitu indahnya, begitu memuaskannya. Satu pengalaman yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Begitu puasnya hatiku. Itu sebabnya saat ini saudara, bermohonlah kepada Tuhan supaya Roh Kudusnya memenuhi hati saudara. Roh Kudus yang aku alami memenuhi hatiku. Roh Kudus yang sama akan memenuhi hati saudara. Roh Kudus yang sama akan tercurah dalam hidup saudara. Dia rindu memenuhi hati dan pikiran saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, buka hati saudara. Biarkanlah Roh Kudus memenuhi hati saudara, memuaskan saudara saat ini. Roh Kuduslah yang menjadi sumber ketentraman yang sejati saudara. Roh Kuduslah yang menjadi sumber kenyamanan yang sejati. Kalau saudara mencari Roh Kudus, kalau saudara mengalami Roh Kudus memenuhi hati saudara, maka apa yang akan terjadi saudara? Di ayat 15 tadi dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan saudara, apa yang terjadi? Selanjutnya dikatakan, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Kalau Roh Kudus dicurahkan, maka Roh Kudus akan mengubah keadaan yang paling mustahil sekalipun. Karena dikatakan di sini padang gurun, satu situasi yang tanpa harapan, satu situasi yang gersang. Tak ada mungkin kehidupan di sana, tetapi padang gurun yang kering itu dikatakan akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Allah mengubah keadaan itu. Keadaan tanpa harapan itu menjadi keadaan yang penuh harapan. Menjadi kebun buah-buahan. Malah kebun buah-buahan yang berlimpah itu pun akan dianggap hutan. Artinya saudara, tidak terlalu berarti juga. Kenapa? Dibandingkan dengan Roh Kudus itu sendiri. Saudara, adakah saat ini hidup saudara sedang seperti padang gurun? Hidup saudara terasa gersang, hidup saudara begitu sulit, begitu gersangnya saat ini. Dengar saudara, kalau Roh Kudus dicurahkan, maka situasi padang gurun bisa berubah menjadi kebun buah-buahan. 180 derajat diubah oleh Tuhan. Itu sebabnya cari Roh Kudus, rindukan Roh Kudus memenuhi saudara. Hauslah akan Roh Kudus memenuhi saudara, karena Roh Kudus akan mengubah keadaan secara total.
Itu yang pertama dikerjakan Roh Kudus dalam hidup orang-orang yang rindu dan haus akan Roh Kudus memenuhi hati mereka. Tuhan akan mengubah keadaan mereka dan tidak ada yang mustahil. Kalau saat ini saudara rindu keadaan hidup saudara, keadaan keluarga saudara, keadaan ekonomi saudara diubahkan oleh Roh Kudus, mari rindukan. Sekalipun begitu sulitnya saat ini, sekalipun sepertinya mustahil, dengar saudara, padang gurun saja bisa diubah jadi kebun buah-buahan. Situasi dan keadaan saudara yang sulit bisa diubah oleh Tuhan saat ini, detik ini juga. Rindukan Roh Kudus memenuhi saudara, rindukan Roh Kudus memuaskan saudara saat ini, maka Dia akan mengubah segala keadaan. Dan kemudian ayat 16 dikatakan saudara, di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Apa maksud dari ayat 16 ini saudara? Kalau kita lihat ke ayat 9 sampai ayat 14, maka di sana kita menemukan ada yang salah dengan umat Tuhan. Kenapa saudara? Karena ketika mereka mengalami kelimpahan, sikap mereka berubah. Mereka kemudian mendasarkan kenyaman mereka kepada kelimpahan itu, bukan lagi kepada Tuhan. Artinya mereka merasa bahwa mereka sudah mampu, mereka nyaman dengan apa yang ada, sehingga mereka merasa tidak perlu Tuhan. Jadi yang salah dengan mereka adalah ketika mereka berkelimpahan, sikap mereka berubah. Itu yang mau ditegaskan oleh Tuhan di ayat 16, bahwa di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Maksudnya adalah bahwa kalau Roh Kudus dicurahkan, maka sekalipun dalam situasi padang gurun, umat Tuhan akan selalu berlaku adil. Sekalipun di kebun buah-buahan, umat Tuhan juga selalu akan berlaku benar. Artinya apa saudara? Baik keadaannya baik keadaannya buruk, dalam segala situasi mereka akan selalu hidup dalam kebenaran, karena ada Roh Kudus yang memampukan mereka tetap hidup benar. Saudara, dalam perjalanan hidup ini akan selalu ada situasi susah dan senang. Akan ada selalu duka dan suka, sakit dan sehat, dan sebagainya dan sebagainya. Yang menjadi masalahnya bukan saat kita sakit, saat kita senang, saat kekurangan, saat kelimpahan, saat sehat dan sebagainya. Yang menjadi masalahnya bukan keadaan, tetapi yang menjadi masalahnya adalah respon orang terhadap keadaan itu. Ada orang yang meninggalkan Tuhan karena penderitaan, kesusahan. Ada juga orang yang meninggalkan Tuhan karena kelimpahan. Itu sebabnya firman Tuhan di sini menegaskan bahwa kamu perlu Roh Kudus supaya saat kamu susah, kamu tetap bersikap benar dan mengandalkan Tuhan. Kamu perlu Roh Kudus supaya waktu kamu senang pun kamu tetap bersikap benar dan mengandalkan Tuhan. Artinya saudara, kita perlu Roh Kudus supaya dalam segala situasi keadaan kita tetap bersikap benar. Itu sebabnya undang Roh Kudus dalam hidup saudara, supaya dalam segala situasi saudara tetap mampu bersikap benar. Dan ketika kita mampu bersikap benar, Tuhan akan menyatakan mujizatnya lebih lagi. Ketika dalam segala situasi kita mampu tetap bersikap benar, berbuat benar, maka Tuhan akan menyatakan mujizat yang lebih besar. Dan kemudian di ayat yang ke-17 di sana dikatakan saudara, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketentraman, dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bahkan di ayat 18 dikatakan, bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Tadi di ayat 9 sampai ayat 14, mereka merasa nyaman oleh karena materi, kelimpahan. Tapi ternyata itu hanya bersifat sementara, dan mereka akan menyesal. Tetapi
Ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka juga mengalami keamanan, ketentraman. Mereka beristirahat dengan aman dan tentram. Dan kemudian ayat 20 dikatakan, berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledaimu pergi kemana-mana. Segala situasi menjadi aman dan tentram. Dan itu terjadi atas karya Roh Kudus. Inilah ketentraman yang sejati, ketentraman yang benar, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Bahwa ketika umat Tuhan merindukan Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan mengerjakan ketentraman yang sejati. Segala aspek kehidupan akan mengalami ketentraman oleh karena Roh Kudus. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan saat ini, yang mengajar kita untuk kita mencari ketentraman, kedamaian yang sesungguhnya, yang sejati, yaitu kedamaian yang berasal dari Roh Kudus, supaya kita tidak tertipu mencari keamanan, ketentraman dari perkara dunia. Dan di malam hari ini, saudara, kita sudah belajar bersama bahwa ketentraman yang sejati itu berasal dari Roh Kudus. Itu sebabnya kita diajak oleh firman Tuhan untuk merindukan Roh Kudus. Merataplah sampai dicurahkan Roh Kudus. Haus dan rindu akan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus dicurahkan, maka Tuhan akan mengubah keadaan. Padang gurun bisa berubah jadi kebun buah-buahan. Kalau Roh Kudus dicurahkan, maka kita akan mampu berlaku adil dalam segala situasi, baik susah maupun senang. Kita akan tetap hidup dalam kebenaran, baik duka maupun suka. Dan kemudian kalau Roh Kudus dicurahkan, kita akan mengalami ketentraman yang sejati. Itulah yang telah kita renungkan hari ini, saudara. Saat ini mari kita koreksi diri. Adakah saudara yang masih mendasarkan ketentraman saudara kepada perkara materi? Sebelum terlambat, saudara, mari kita ubah konsep kita. Ketentraman yang sejati bersumber dari Roh Kudus, dan biarlah kita selalu rindu dan haus akan Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Rindukan Roh Kudus selalu memenuhi saudara. Maka perkara besar akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami mendasarkan ketentraman kami kepada Roh Kudus, bukan kepada perkara materi, perkara dunia, kepada keberhasilan dan kesuksesan, tetapi kepada Roh Kudus. Dan kami sudah belajar kalau kami mendasarkan ketentraman kami kepada Roh Kudus, maka Engkau akan melakukan perkara besar dalam hidup kami. Engkau sanggup mengubah kehidupan kami. Bahkan padang gurun pun bisa berubah jadi kebun buah-buahan. Dan kami sudah belajar kalau Roh Kudus memenuhi kami, kami akan mampu berlaku benar dalam situasi sulit maupun situasi senang, duka maupun suka, sakit maupun sehat. Kami akan tetap hidup benar. Dan kalau Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kami, damai sejahtera yang sejati menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu, kami rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan kami, sumber damai sejahtera kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terima dan terapkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara. Karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara.
Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik,
Terpuji-pujilah namamu, mulialah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anakmu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anakmu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anakmu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu
sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor, dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan,
Nyatakan mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami,
Biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan, dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah, semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara.
Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini, saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini, saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.